Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa. Syauliramul Fatihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Senaruh yang fusina khosoh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad jaa lan teman-teman teko fi dzammi tilawatil ghafilina. Ing dalem nacat-nacat macane wong kang lali-lali kabeh. Apa sing teka qauluhu dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh ma amana bil Qur'an man istahalla maharimah. Ma amana ora iman bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an sapa man wong istahalla kang amri halal sapa man maharimahu ing pira-pira perkara harame Al-Qur'an. Wa qauluhu lan dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh iqra'il Qur'ana manahak fa illam yanhak falasta taqra'u. Iqra' maca sapa sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ma ing perkara Sulaiman nahaka kang nyegah apa ma ing sira. Fa ilam yanhaka mongko lamun ora nyegah apa ma ing sira falasta mongko ora ana sapa sira iku takra'uhu maca sapa sira ing ma. Wa qala lan ngucap sapa Anas bin Malik, rupane dawuh rubatalin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Rubatalin pirang-pirang wong kang maca lil Qur'ani maring Al-Qur'an wal Qur'anu hali utawi Al-Qur'an iku yal'anuhu nglaknati apa Al-Qur'an ing talin. Waqala lan ngucap sapa Ibnu Mas'ud, rupane dawuh ungzilal Qur'an ila akhir. Ungzila den turunaken apa Al-Qur'anu Al-Qur'an liya'malu supaya ngamal sapa nas bihi kelawan Al-Qur'an. Fattakhidhu mongko ngalapo sapa sira kabeh dirasatahu ing dirasae Al-Qur'an amalan krana ngamalaken. Inna ahadakum setune salah siji sira kabeh iku layak ra'u nyekti maca sapa ahad Al-Qur'ana ing Al-Qur'an min fatihatihi saking Fatihai Al-Qur'an ila khotimatihi maring pungkasane Al-Qur'an. Ma yuskitu hale orang guguraken sapa ahad minhu saking Al-Qur'an harfan ing huruf. Waqat asqata lan temen-temen guguraken sapa ahad al-amala ing amal bihi kelawan Qur'an. Waqala lan ngucap sapa ba'dul ulama'i sebagiane ulama, rupane pengucap innal abda setuhune kaula iku layat seruan nyekti maca sapa abet Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fayal anu mongko nglaknati sapa abet nafsahu ing awak dhewene abet. Wa utawi abet iku layak lamu ora weruh ora ngerti sapa abet bi yakulu. Iku layak lamu ora ngerti utawa ora weruh sapa abet yakulu. Hale ngucap sapa abet ala laknatullah ala dzalimin. Ala eling-eling laknatullah yutai laknate Allah iku ala zalimina ing atase wong kang zalim-zalim kabeh. Wa hale utawi abet iku zalimun wong kang zalim nafsu ing awak dhewene abet. Ala laknatullahi alal kadzibin.
Ala eling-eling laknatullahi utai laknate Allah iku alal kadzibina ing ngatasi wong kang goroh-goroh kabeh. Wa wahale utawi abet iku minhum saking setengah saking kadzibin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki bab nerangaken zammu tilawatil ghafilin. Bagi orang-orang yang membaca Al-Quran tapi di situ mereka ghafil, mereka lupa, mereka lalai dari apa yang mereka baca. Terus niki ancaman bagi orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dia lupa. Laten mriki di antarane dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma amana bil Quran man istahala maharimah. Terus tidak dinamakan orang yang beriman atau percaya kepada Al-Quran ketika dia menghalalkan apa yang telah diharamkan Al-Quran. Artosipun ketika Al-Quran itu mengharamkan, dia karena entah itu kepentingan pribadi atau kepentingan orderan atau nopo, akhirnya barang yang diharamkan Al-Quran dia halalkan. Atau barang yang diharamkan Al-Quran digawe remeng-remeng. Jadi male wong awam nu nganggepe setengah-setengah napa nggih, mboten jelas subhat. Padahal ten Al-Quran jelas haram. Atau sebaliknya, sesuatu yang dihalalkan di Al-Quranul Karim kemudian kok dia berani mengharamkan sesuatu tersebut, maka itu juga termasuk orang yang mendapat ancaman dari Al-Quran. Itu termasuk salah satu orang yang lupa terhadap apa yang dibaca. Terus mboten angsal ketika apa yang sudah jelas diharamkan oleh Al-Quran punika kita halalkan. Contoh innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Khamr, judi dan lain sebagainya itu jelas diharamkan di Al-Quran. Kemudian dengan dalih kita masih melakukan umpamane akhirnya itu halal, itu berbahaya. Itu kalau sampai sengaja ya bisa murtad. Kalau dia sampai menyengaja menghalalkan barang yang sampun dipun haramaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus mboten saged walaupun seandainya orang yang berbicara itu masih melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah tersebut, punika ketika dhek kok pas khutbah atau pas menyampaikan nasihat dan sebagainya mamane sing nglakoni nggih tetep kudu diomongne niku haram. Dados umpamane niki contoh mawon mamane nek khotib nerangne lek khamr niku haram, tapi khotibe dhewe ndelala ya sik ngombe ngoten lho. Niku enggak oleh demi awake moro sik ngombe akhirnya nang khutbah. Arak itu kalau di daerah Eropa. Wah. Dek apa gawe anu sik dienggokne sik. Karena cuacanya dingin dan lain sebagainya. Maka itu bisa dengan alasan apapun lah. Akhirnya dia simpulkan berarti daerah dingin seperti Ngajum dan sekitarnya. Maka niku nggih ora haram nemen-nemen lho ngoten niku. Karena dia mikire sik lakoni niku enggak oleh. Karena apa? Dia akan mendapatkan dosa 2 kali nantinya. Dosa siji wis abot sik tambahi meneh cukup siji ae lah. Haram bisa omongno haram masih awake sik nglakoni. Wong ngrasani ku haram. Nggih. Nggih diomongne ngrasani niku haram. Walaupun sing ngomong kadang nggih sing ngrasani pun ngantos ngrasani niku halal mutlak. Ora itu. Ngrasani niku haram tapi nggih mboten mutlak, ada beberapa poin sing ngrasane niku angsal. Dengan kondisi-kondisi tertentu. Artinya nggih pun nambahi dosa. Tapi bukan berarti terus kemudian
Akhirnya di mimbar dia menyatakan dirinya nggih diarani tawadhu, akhirnya menerangkan bahwa dia pernah minum ngene-ngene. Wah, nggih luput sing ngrungokne macem-macem. Nggih arek cilik barang mulai ditirokne wis tambah ora karu-karuan. Lah perkawis sing dihalalne Quran niku nggih mboten oleh jenengan haromaken. Nggih. Contoh fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ijma'i ulama wong lanang rabi maksimal wong papat niku halal ten Quran. Kok jenengan sampai mengharamkan, maka panjenengan apa? Bisa murtad. Maka yang halal nggih tetap halal. Masalah kondisi ini tetap jenengan ora wani. Ini urusan liya kan. Nggih kan? Artinya napa ketika ada orang yang menikah istrinya 2, 3, 4 jenenge nggih pun jenengan vonis dia pun jenengan jas bahwa dia itu melakukan keharaman. Masalah dhek mamane enggak adil anu niku urusane dapure dhek, bukan urusan kita. Baru kalau dia menikah istrinya lebih dari 4, 6, 7, 8, 9 itu baru kita laporkan nggih ke MUI, ke tokoh agama dan kiai dan ulama sebatas purun menasehati. Kalau kita bisa menasehati langsung ya kita nasihati jadi langsung, mboten asal, iku bojone papat kita bakar rumahnya karena melanggar sosial umpamane. Karena no kampung kene enggak enek wong sing luweh teko siji bojone. Kita bakar rame-rame kita demo nggih mboten angsal, ngoten. Wis saiki ora perlu ilmu faroitan, wis pokoke ridho-ridhoan. Padahal ten Al-Qur'an pun jelas nggih kudu difaroid. Mari difaroid kate ridho-ridhoan nggih monggo ngono lho. Jadi mboten kenek. Karena tiang niku ridho-ridhoan karena durung ngerti napa jenenge bagian pastine dereng semer apa kira ya wis bagi rata ae Mbak ora apa-apa Mas. Ternyata wis difaroid ternyata lho lah kok bagianku setengah mulai napa bimbang kate rito-ritoan ngoten. Jadi dipun bagirin. Terus artosipun ancaman terhadap orang yang membaca Al-Qur'an tapi lupa diantaranya adalah orang yang menghalalkan apa yang telah diharamkan Al-Qur'an ataupun mengharamkan apa yang telah dihalalkan Al-Qur'an. Lah baru lek jenengan boten sampai murtad ketika di situ ada ayat Al-Qur'an sing maknane niku sik perlu istihate para ulama nggih yang tidak jelas maknanya masih multi tafsir, masih perlu digali lagi hukum dari ayat tersebut nggih. Ugi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra al-Qur'ana manahaka. Bacalah Al-Qur'an yang bisa menyegah dirimu. Fa ilam yanhaka falastatakra'u. Apabila tidak bisa mencegah dirimu maka kamu ibaratnya belum membaca Al-Qur'an secara membaca napa nggih lesan, hati dan perbuatan. Nggih pun maca lesane tapi dereng diarani wong maca secara sejati. Nggih. Terus ketika kita membaca Al-Qur'an umpamane Iqra Al-Qur'an manahaka, bacalah Qur'an yang bisa menyegah dirimu. Terus umpamane kula panjenengan maos nggih ayat Qur'an tentang jangan berburuk sangka kepada manusia nggih. Kok kita membaca ayat itu nggih. Dan kemudian kita tahu bahwa itu larangan untuk kita suudzon kepada orang lain nggih. Maka kalau kita kemudian akhirnya melaksanakan atau mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut, maka niku diarani terus Kanjeng Nabi yaiku lho wong awakmu jenenge maca Al-Qur'an tenanan, membaca Al-Qur'an dengan benar-benar membaca.
Tapi lek maca tok nggih dilala ya ora roh artine. Nggih. Jadi ya enek untunge wong gak ngerti artine niku. Jadi mben mun anu isih enek napa? Nggih. Sing repot sing ngerti artine, ngerti artine gak nglakoni. Berarti niku terus Kanjeng Nabi awakmu durung diarani maca tenan. Karena apa? Karena berburuk sangka niku nggih perbuatan yang tidak ada gunanya, nggih walaupun itu benar. Tapi berbaik sangka walaupun salah itu nggak ada efek samping negatifnya. Nggih efek samping sing negatif niku mboten wonten. Nah, maka iblis itu selalu nggih membisikkan kepada kita nggih untuk napa nggih menghina orang, ngelok-ngelokne wong, merendahkan orang lain supaya menganggap orang lain itu remeh dan lain sebagainya. Niku bisikane setan terus. Maka untuk caranya kita untuk mengalahkan bisikane setan nggih diwalik. Berarti ketika umpamane setan bisiki awake nggih niku lho wong ku ngene. Kita mulai meremehkan dia dan lain sebagainya. Niku langsung kita walik, langsung ya Allah mugi-mugi tiyang niku nyan paringi hidayah, tiyang niku nyan ngapura. Diwalik dengan kita mendoakan kebaikan kepada orang yang akan kita rasani, akan kita hina. Niku kok setan langsung kalah. Jadi pokoknya walikane musuhi, nggih, walikane. Bahkan ketika kita jalan-jalan kan ngoten utawa sakniki mboten usah mboten usah rekreasi dolen nggih ndelok wong ayu kan nggih saged ten pundi mawon kan nggih ten HP ten TV wis mbludrah. Ya Allah nggih mripate awake niki mendina maksiat. Kan terus kanjane ketika kamu merasa mempunyai hasrat, syahwat, keinginan kepada wanita lain. Nggih, ketika mamane dolen nang Panjen nang Malang wasne wong wah kok wayu ngono nggih. Kan iku wis mulai bisikan nggih. Maka nggih carane diwalik nggih ndang mulih. Nggih ndang mulih langsung napa jenenge kita lampiaskan kepada istri kita nggih. Supaya saya hilang, nggak setane kalah. Lek nggak tidak cepat dilampiaskan, nggih, itu khawatir bisikannya makin terus, nggih, terus. Nggih. Akhirnya, nggih malah bingung golek sembarang barang, nggih. Malah takok barang. Terus bacalah Al-Quran yang bisa mencegah dirimu. Apabila tidak bisa mencegah dirimu, falas tatakrau, maka kamu hakikatnya belum membaca Al-Quran. Ini wangel. Maka sulit inilah. Kula panjenengan terus ngaji, terus pados ilmu. Itu selalu dieling nih. Waqala Anas bin Malik ngendikan rubatalin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Anas bin Malik ngendikan banyak sekali orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu melaknatnya. Lan iki sesuai senada dengan ucapanipun sahabat Anas, sahabat Ibnu Mas'ud ugi ngendika ungzilal Qur'an liya'malu bihi. Al-Quran diturunkan nggih, supaya manusia mengamalkannya. Fattakhidu dirasatahu amalan, maka ambillah pelajaran dari Al-Quran ini untuk kamu amalkan. Inna ahadakum la yaqra'ul Qur'an min fatihati ila khotimati ma yuskitu minhu harfan. Nggih. Sesungguhnya dari kalian semua itu banyak yang membaca Al-Quran mulai awal Fatihah sampai khotam itu secara ilmu tajwid itu benar. Mayuski itu minu harfan, tidak menggugurkan satu huruf pun. Artinya secara tajwidnya, cara bacaan ini benar. Wakot askotol amalabi, akan tetapi banyak yang menggugurkan amal. Artinya tidak mengamalkan apa yang dibaca. Nah, ini
Dados Quran niku nggih banyak sekali orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu malah melaknatnya. Lah ini termasuk sapa? Nggih termasuk nggih aja nggih awake barang. Nggih, walaupun muga-muga nggih dipun selalu dipun jaga kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini peringatan bagi kita. Nggih. Orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an malah melaknatnya. Karena nopo? Kita tidak mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Apa meneh sing enggak tahu maca ngoten lho. Kate ngamalne nggih, enggak tahu maca, enggak tahu memahami, enggak tahu mempelajari Al-Qur'an, mau mengamalkan apa ngoten. Seandainya mengamalkan itu ya minangka nepaki. Nggih. Minangka napa? Minangka nepaki. Apalagi yang bacaan Qur'annya sampai secara tajwidnya maknanya itu sampai merubah nggih. Itu juga masuk Al-Qur'an akan melaknat nggih. Mulaken kula panjenengan kudu terus berusaha. Makanya kita setiap hari niku dipun anjuraken istighfar, njaluk sepura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita temriku merasa satu hari itu tidak koyok-koyok enggak nglakoni maksiat. Nggih, dumeh orang lakoni zina, ngombe arak, judi, piturute koyok-koyok pas satu hari itu koyok-koyok wis terbebas dari dosa. Lah, ini jangan sampai. Kita harus merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sedaya selalu merasa banyak sekali dosanya, banyak sekali melakukan kesalahan. Nah, di antaranya ngeten iki, kita harus sadar karena dosa yang berbahaya itu adalah dosa yang tidak disadari. Karena dosa yang tidak disadari niku mboten wonten potensi untuk tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala karena pelakunya rumongsane mboten salah. Contoh mawon, ngapunten contoh mawon. Ada salah satu hadisnya Nabi niku miniktiro bisa di antara tanda hari kiamat, tanda-tanda mendekati hari kiamat yang disebutkan ada 50 orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara tanda-tanda akhir kiamat niku ten hadis niku enek 50 orang itu sholat setiap hari, sholat fardunya dia sholat, tapi sholatnya tidak ada diterima. Karena apa? Karena mereka tidak pernah belajar syarat rukune sholat. Bayangkan orang yang beramal tanpa ilmu itu amalnya dipun tolak kalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mulai balik, dia nggak pernah belajar arkanus sholati, mubtilatus sholati, nggak pernah belajar tentang wudu, sing bener yok nopo, sing batalne yok nopo, sunahe yok nopo, fardune yok opo, sholat itu rukune yok opo, sak piturute, nggih. Maka dia mulai balik dari sholat. Tapi orang golek ilmune salat. Niku sampai umur 50 tahun mamane nggih dek pancen gak golek berarti salate mulai balik ngantos umur 50 tahun salate ndok sing diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi dek rumongsane salat. Lho niku lho dosa sing medeni niku. Dek rumongsane ibadah nggih. Tapi karena tanpa ilmu nggih, tanpa cahaya karena ilmu itu cahaya sing madangi kula panjenengan ten ruangan niki lek gak enek lampune nggih insyaallah kula nggih gak iso maca nggih. Jenengan nggih jelas turu barang ya ora konangan nggih. Aman nggih. Tapi enek lampu akhir ketok kabeh oh iku teh oh kopine sik durung kan nggih. Ilmu nggih ngoten, ilmu niku ibarat lampu juga. Maka sangat pentingnya ilmu nggih temri. Mulane wonten keterangan ten kitab Al-Fawaidul Mukhtarah niku ada cerita. Ada orang laki-laki niku tumbas khimar.
orang Badui, orang Arab pedalaman tuku khimar nggih. Khimar niku napa? Jaran cilik. Akhirnya khimar niku nggak pernah dipakai untuk napa nggih. Khimar biasanya kan damel beto barang, damel nganu. Niku mboten wis di apa? Wis di napa dideleno kandang. Ae wis pokoke di rumah kandangi rijik. Bahkan dikek kasur barang wis apik. Akhirnya tangga-tanggane takok kanca-kancane. Khimar ku kok nggih umpamane ibarate sapi kok ora tau kok nganu sih apa jenenge kok jak megawe sih anu khimarmu iku ora ya mergane napa aku njaga khimarku iki tak awet-awet ora tak kon megawe mergane aku ora duwe bojo tapi aku ya duwe syahwat daripada aku zina mate ngumpuli wong menungso sing duduk bojoku lah akhirnya aku lek pas kepingin ya ngumpuli khimar jadi khimare dijimak akhirnya tianu dikandhani ambek sing lho awakmu jimak kewan iku dosane ya padha ya dosane ya termasuk minal kabair akhirnya dhek nangis nggih. Akhire dhek nangis. Lah, wonten malih cerita tiyang niku setiap wudu nggih ten kitab Al-Fawaidul Muhtarah itu sampai 60 tahun lek mboten mlete kitab. Dia 60 tahun wudu niku enggak pernah maskur roksi. Enggak pernah napa mengusap sebagian kepala nggih. Enggak pernah. Karena napa? Karena dia menganggap mengusap sebagian kepala niku hukume sunnah selama 60 tahun. Ketika dikandani bahwa masurok niku wajib, termasuk furudul wudu, termasuk fardunya wudu, yang sunnah itu mengusap telinga, ada dhek bukaan sadidan nangis, karena sak mono suwene wuduke gak sah. Akhirnya terus yo nopo Pak Yai niki solusine? Yo kodok ana. Salatmu sing kok lakoni sakmono mbane iku nggih. Iku ya kudu dikodoki karena wuduke mboten sah. Maka ketika kita ngaji sing rada medeni ngeten-ngeten iki nggih harus kita terima nggih. Kita disindiri, dielingne ambek Imam Ghazali ngono nggih harus kita terima nggih. Supaya nopo kita sadar nggih karena kalau kita mek ngaji mek babakan fadilah tok nggih keutamaan tok tanpa diimbangi ancaman niku nggih medeni. Akhirnya kita rumasane koyo swarga wis kaya wis ahli surga wis kaya wis nang swarga lah. Padahal yo napa masih kemungkinan kita nggih diblesne ora kan. Nggih nek ngaji ancaman terus wis koyo ngene dosa haram. Duh wis pokoke intine nganu tok nggih akhire uripe mek tenger. Enggak enek semangat, enggak enek kepinginan malih rahmate Gusti Allah iku ombo. Rahmatnya Allah itu luas. Jadi nggih kudu imbang nggih. Kudu imbang. Jadi ngeta situasi nggih. Ngaos awalan niku nggih sing napa jenenge motivasi fadilah nggih. Tiang ngadepi tiang dereng salat nggih kudu diterang nih keutamaane salat. Wong salat iki ganjarane sakmene. Pun langsung ancaman. Tiange pun purun salat, pun purun baru dileboni ilmu nggih. Diwuruki ilmune salat, ilmune wudu. Ngelek wis niku wis mulai salate mancep baru dikei dalil-dalil ancamane wong sing mboten salat nggih. Nggih karena nasihat itu ibarat napa nggih obat. Jadi nggih wonten dosise kan nggih. Lah dosis ini nggih lek berlebihan itu juga akan menyebabkan mati pasien nggih. Lah yang tahu dosisnya itu dokter yang tahu pasiennya. Nggih. Kalau dokter yang nggak tahu pasiennya, nggih niku nggih repot, nggih angel, nggih. Mulane mamane napa jenenge kita mengambil napa
penceramah duya-duya nggih asal mawon tapi ya setahun pisan pindho nggih. Jadi orang bendina juga teko Wado nggih, teko Kalimantan, teko Jakarta, teko nganu. Lek terus ngoten, mereka nggak tahu pas napa nggih kondisi masyarakat di tempat itu nggih. Maka kadang nggih mboten saged ngepasaken dosise kadang ngoten. Tapi lek kala-kala nggih sangat baik nggih nambah ilmu, nambah wawasan dan lain sebagainya. Lah dawe Anas bin Malik niki rubata lil Quran wal Qur'anu yal'anu, banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknatnya. Itu untuk mengingatkan kula panjenengan bahwa kula panjenengan maca Quran tapi ya kudu hati-hati. Lek mboten hati-hati maka Quran ini akan melaknat kita. Di antaranya apa? Ketika kita dilaknat Quran tidak mengamalkan isi Al-Qur'an. Berarti lek gak iso ngamalne 100% nggih, berarti dilaknat nih mboten ngoten nggih. Sing saged ngamalkan 100% niku Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi niku akhlaknya itu luar biasa. Sayyidina Ali niku ngantos dipun tangleti tiyang, bagaimana akhlak Rasulullah. Sayyidina Ali menjawab, saya tidak bisa menceritakan. Kenapa? Nggih saking indahe akhlake Kanjeng Nabi. Nggih sampai Sayyidina Ali kate nyeritakne bingung saking indahe. Karena Kanjeng Nabi niku nggih lemparan batu nggih itu dibalas dengan doa nggih. Cacian dibalas dengan senyuman nggih. Terus Kanjeng Nabi mesti nggih enek wong welek nang awake mesti dibales api nggih. Niku Rasulullah nggih. Wangel nggih. Maka Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran nggih. Ya Al-Qur'an itu nggih akhlake Kanjeng Nabi ya Al-Qur'an iku. Artinya Kanjeng Nabi itu Al-Qur'an berjalan. Maka artinya kula panjenengan jangan sampai kita tidak mengamalkan sama sekali apa isi dari Al-Qur'an. Tapi nggih kula nggih mengingatkan jenengan pun ngantos terkena propaganda kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Mungkin jenengan mantun ngoten napa jenenge langsung mengistimbat hukum, menggali hukum, memproduksi hukum langsung dari Al-Qur'an sendiri. Modale Al-Qur'an ambek terjemahan. Nggih sing jelas-jelas mawon kados napa jenenge zina iku haram, salat fardu iku wajib, puasa Ramadan wajib. Itu kan wis qot'i jelas, itu bukan ranah ijtihad nggih. Tapi pun ngantos jenengan langsung wis semua hukum nggih jenengan ora gelem lewat napa pendekatan madhab. Mboten purun lewat madhab, tidak mau lewat keterangan kitab-kitabe para ulama, langsung Al-Qur'an hadis. Njupuk Al-Qur'an dhewe nggih, modal terjemahan ijtihad dhewe. Waduh, mencetuskan hukum dhewe kadoan niku. Saestu kadoan. Awake niku kadoan tulung nggih. Maka ketika Quran nggih terjemahan sok tadaburi maknanya nggih. Pokoke lek sing hukum-hukum niku pun langsung lah nggih. Tapi lek sing kisah-kisah atau nasihat-nasihat monggo, mboten masalah. Tapi yang berkaitan hukum pun ngantos langsung nggih mengambil hukum sendiri dari Al-Qur'an. Utawa dugi hadis piyambak. Karena nggih yen sik kudu melajari tafsir Quran iku nggih kawathah nggih. Nek tafsir Jalalain, nek Maroh Labid, nek tafsir Qurtubi, tafsir Baidawi, wis kathah. Hadis nggih ngoten nggih. Bukhari niku sik disarai Fathul Bari, Imam kitab Muslim niku sik disarai Syarah Sahih Muslim li Nawawi niku semacam-macam nggih. Faidul Qadir niku sarai Jami'us Shaghir wadah nggih. Artinya pun ngantos kita kena propaganda kembali kepada Al-Qur'an dan hadis tanpa menjelaskan itu harus melalui madhab nggih. Lah kita
dadi mustahid nggih dereng mungkin. Karena ngapunten mustahid itu nggih mustahid mutlak itu nggih satu tema nggih umpamane tema toharoh nggih bersuci itu kan macam-macam nggih menghilangkan najis niku nggih masuk toharoh. Ini najis apa enggak? Dek niku langsung menurut tema hewan ini najis apa tidak umpamane nggih tentang najis nggih. Maka mustahid itu akan mencari Al-Qur'an nggih juz 1 sampai 30 niku digoleki kuwabe ayat yang berkaitan tentang tema tersebut. Tema A umpamane nggih. Jadi semua ayat Al-Qur'an itu dikumpulkan dulu nggih untuk sing cocok kali tema niki. Terus kemudian digoleki hadis yang berkaitan dengan tema tersebut yang menjelaskan Al-Qur'an tadi. Karena penjelasan Al-Qur'an itu kan kadang Al-Qur'an dijelaskan oleh Al-Qur'an. Artinya ayat 1 dijelaskan oleh ayat yang lain. Kadang ayat ini dijelaskan oleh hadis. Karena hadis itu fungsinya kan untuk napa? Menjelaskan Al-Qur'an. Jadi mustahid itu goleki hadis nggih. Sing jumlahe sampun nggih. Niki kan kudu apal niku nggih. Tema-tema yang akan digali hukumnya niku wau, hadis kabeh digoleki, wis kumpul baru dikorelasikan nggih. Niku sik ndeteksi iki hadise ya apa statuse sak piturute. Aduh. Niku sik satu tema niku. Nggih. Lah hukum Islam pinten nggih? Ewon nggih, bahkan jutaan nggih. Pun kadoan tulung ora kok bekerja nggih. Ora kok nganu kita pasrah nang beliau-beliau niku nggih para ulama-ulama itu. Kula sukani contoh mawon, saatnya kita manut nggih propaganda kembali Quran dan hadis. Kula contoh hadis mawon. Ada hadis an Salamata bin Aqwa wa Jabir bin Abdillah, hadis riwayat Salma bin Aqwa kali Jabir bin Abdillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atana fa'adzina lanal mut'ah. Rasulullah mendatangi kami, kemudian fa'adzina lanal mut'ah, kemudian beliau mengizini kami untuk melakukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah niku kawin kontrak. Niku hadis sahih rawahu Muslim. Itu bayangkan kalau orang awam langsung mengambil hukum dari hadis sahih, padahal hadisnya riwayat Imam Muslim. Hadis Muslim, buku Muslim, kitab Muslim itu kitab ketiga tersahih setelah Bukhari dan Al-Qur'an. Mantun Al-Qur'an, terus sahih Bukhari, terus sahih Muslim. Bayangkan kalau orang awam mengambil langsung hadis kemudian dia istihad sendiri tanpa melihat napa kitab-kitab sarahnya penjelasan hadis tentang itu, akhirnya dia menghukumi maka nikah mut'ah adalah boleh. Lalu wis oleh akhirnya rabi ambek si A 3 wulan. Ganti meneh rabi ambek B rong wulan, rabi ambek C 5 wulan. Terus kemudian dek tambah nganu ini kawin kontrak termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh. Karena hadisnya sahih. Rawahu Muslim. Wis mboten karu-karuan. Akhirnya tambah dhek menjadi pelopor pacaran syar'i barang. Wah, wis tambah mboten karu-karuan niku nggih. Enek-enek. Itu memahami napa nggih, memahami hadis langsung tanpa melihat komentarnya para ulama. Hadis itu benar sahih. Dan memang seperti itu Rasulullah mengidini nikah mut'ah dulu. Kemudian datang lagi hadis, yang hadis itu Kanjeng Nabi mengharamkan nikah mut'ah ila yaumil qiyamah. Lah maka hadis berikutnya ini namanya nasih, hadis yang menyalin
hadis yang ini. Yang hadis ingkang napa jenenge atana fa'adina lanal mutawau niku dimangsu. Nggih, hukume disalin dengan hadis yang ini. Lah ten Quran niku nggih wonten ayat nasih, ayat mangsu kudu paham ayat sing nasih pundi mangsu. Waduh niku kan. Terus wonten malih hadis sahih rawahu Bukhari. Man badala dinau faktulu. Man utai sapa salan iku badala ganti sapa man dinau ing agamane man. Barang siapa yang mengganti agamanya faktuluhu maka bunuhlah dia. Niku rawahu Bukhari. Sahih napa mboten? Sahih niku. Bayangkan orang awam kalau memahami hadis langsung modal terjemahan tok. Barang siapa mengganti agama berarti murtad faktuluhu maka bunuhlah dia. Berarti mateni wong keluar dari agama Islam itu berarti halal. Berarti nandi nggawa arit, nggawa nganu. Iku entas nganu murtad iku langsung iki sesuai sunnah Rasulullah. Daya mateni waduh rusak. Terus napa malih dhek istiad dhewe akhirnya mengembangkan. Di situ dawuhnya man badala dina barang siapa mengganti agamanya. Berarti orang yang mengganti agamanya Nasrani pindah ke Buddha atau Buddha pindah ke Konghucu itu masuk hadis di situ. Waduh. Nggih rusak, nggih. Wah, nek dulure murtad langsung tebas. Ya, pembunuhan nggih. Hadis niku sahih. Tapi nggih kudu ndelok sarai ulama, harus melihat penjelasannya para ulama. Niku bener hadis niku, tapi hanya bisa dilaksanakan atau dieksekusi dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintahan yang sah. Itu pun pemerintahan yang menerapkan hukum seperti itu. Nggih. Itu pun dengan prosedur-prosedur yang ada tahap-tahapannya, mboten langsung main. Nggih. Niku lho. Lek langsung hadis. Napa langsung Quran iki kula kei contoh hadis mawon nggih. Napa langsung Quran sing napa maknanya nggih Al-Qur'an itu sangat luas, sangat anu nggih. Maknane nggih leren delok nggih terjemahan nggih. Kok sok-sokan langsung kembali pada Quran dan hadis tanpa mau ngrungokne dawuhe para ulama. Waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innal abda la yatluwal Quran fayal'anu nafsah. Wau Quran bisa melaknat pembacanya. Ketika pembaca itu tidak mengamalkan isinya Al-Qur'an. Jadi maca Quran tapi nggak iso ngamal nih. Ataupun dia membaca Al-Qur'an tapi dia di situ membacanya ngawur, wis sak penake dhewe. Maknanya itu malih marit. Itu juga akan mendapat ancaman. Nah, begitu juga banyak manusia yang membaca Al-Qur'an kemudian manusia tersebut itu melaknat dirinya sendiri. Contoh, niki awake nggih masuk, contoh kula panjenengan maos ayat ala laknatullah alal zalimin. Ingatlah laknat Allah itu kepada orang-orang yang berbuat zalim. Berarti laknate Gusti Allah itu terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Tapi kita dalam prakteknya setiap hari kita sering mendolimi diri kita. Lewat ketika kita melakukan kemaksiatan, itu hakikatnya mendolimi diri kita sendiri. Ketika kita mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, mengkhianati orang lain dan lain sebagainya, niku nggih hakikatnya kita mendolimi diri kita sendiri. Niku artinya kita membaca Al-Qur'an tapi kita sebetulnya melaknat diri kita sendiri ya Allah. Ngeten iki kan nggih rada ado ambek swarga kan.
nggih damel ngerem nggih napa mobil sepeda motor mawon nggih nek gase wonten rimel gas tok rem tok Gak mas. nggih ngoten tapi sing sering napa sing sering gas napa rem jenengan lek mlampah gas kan lho berarti orang itu nggih sing akeh rojake nggih khaufe ya tetep ono nggih tapi rojaknya lebih itu yang ideal mboten saged ya imbang lah nggih wong belajar kan mesti sering ngerem kan belajar kan ngegasnya wedi ngerem niku sik tahap pelajaran nggih. Begitu juga ketika kita membaca ala laknatullah alal kadzibin. Ingatlah, eling-eling, ingatlah laknat Allah itu terhadap orang-orang yang suka berbohong. Padahal wa minhum kita yang membaca ayat itu masih tergolong orang yang sering berbohong. Mulane nggih niku wau setiap hari kita perlu istighfar dumateng Allah njaluk sepuro nggih meminta syafaatnya Rasulullah nggih supados hal-hal seperti itu yang penting tidak kita sengaja nggih karena nopo karena tanpa disengaja pun nggih itu kita ya sering melakukan ngoten kok kadek disengaja barang kakean pola. Jadi mboten usah disengaja awake sik nglakoni. Dengan istighfar, dengan kita purung nglampahi kesaenan nggih, insyaallah mudah-mudahan kesalahan kita nggih maca Qur'ane awake secara bacaan kita sik dereng pas nggih mugi-mugi barokah purun terus belajar asal ngapunten sange Allah Subhanahu wa ta'ala nggih awake maca Quran tapi nggih dalam kenyataannya kita mengamalkan isi Al-Qur'an itu masih hanya nggih pirang persen lah mekan nggih mudah-mudahan dengan kita tetap terus pados ilmu nggih Allah ngapunten nggih karena nggih harus kita akui nggih mamane awake kate kaya napa para ulama para nganu niku kadohan tulu nggih karena ada napa nggih pun wafat nggih Syekh Abdul Aziz itu punya murid namanya Syekh Suwed Aiman niku murid karena dhek alim dipek mantu. Syekh Abdul Aziz ini seorang nggih wali nggih qori nggih dan dia ahlul Quran dan lain sebagainya. Dalam hidupnya nggih beliau itu tidak pernah meninggalkan tahajud sama sekali nggih, selama hidupnya. Jadi selama hidupnya itu beliau nggak pernah meninggalkan tahajud. Minimal setiap hari itu karena beliau ahlul Quran nggih, hamilul Quran, beliau itu minimal 5 juz. Setiap hari. Lah di antara karomahnya beliau ketika sudah umur 63 tahun itu memanggil Syekh Aiman niku wau murite tur mantune umurku wis swidak 3 tahun. Nah, muridnya pun paham itu adalah napa jenenge isyarah bahwa beliau mau wafat tapi diempet tapi mboten saged ngempet akhirnya tetap nangis di kaki gurunya. Nah, pada malam itu beliau mau sholat tahajud niku nggawe pakaian sing paling apik mau sholat sunah 2 rakaat niku keliling sik tenan kamare anak-anake sing pun tilem mengatakan agamamu saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agamane anak-anak niku dititipne dumateng Allah. Nggih. Terus kula jenengan lek nitipne anak niku nggih ketika kita sudah mendidiknya, membiayai pendidikannya sebenarnya mantu-mantu njan titipaken ten Gusti Allah karena nikmal wakil nggih. Allah itu zat yang paling sempurna, paling baik menjadi wakil, zat yang diserai. Jadi dipasrah nih kabeh agamane anake ten
Gusti Allah. Ketika rakaat kedua beliau meninggal. Jadi pas rakaat kedua beliau meninggal. Gang beberapa hari atau beberapa bulan mantune ngipi beliau sanjang bahwa ketika saya sakaratul maut di samping malaikat maut di situ saya juga dijemput oleh malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya. Karena apa? Karena malaikat Jibril yang diamanahi Al-Qur'an karena beliau ahlul Qur'an, maka malaikat Jibril melok menjemput beliau. Nah, kita badhe nirokne wong nggih beliau-beliau sing ngoten niku nggih kita kan pun napa nggih siji yo males terus kebentur wis macem-macem wis kan wis nggih ibadah kita ilmu kita niku wis tidak ada napa-napane maka modal kita ya namung mahabbah modal kita namung cinta nggih kepada Rasulullah kepada zuriyahnya kepada para ulama nggih supados awake katut niku mawon nggih karena ilmu juga terbatas ibadah nggih juga terbatas nggih kadang Al-Qur'an niku setahun ya ora katam aduh ya Allah nggih kadang 5 tahun ya sekarang Quran mulai tuku nggih nang Bayakub sampai anake lho anakku lah kok wis SMA Qurane pancet plastikan ya oh nggih maka ya enggak ada yang perlu kita sombongkan nggih mugi-mugi kula panjenengan angsal syafaatipun Quran nggih angsal barokahipun Quran nek Al-Qur'an niku diturunkan secara satu kali dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izza langit pertama itu satu kali jumlatan wahidah 30 juz diturunkan satu malam itu dari Baitul Izza langit 1 mudhun ten Kanjeng Nabi niku munajjaman nggih diangsur selama 22 tahun nggih niku kan diangsur secara pewahyuan Al-Qur'an sudah berhenti. Tapi Allah dawuh wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un nggih wa rahmatun. Artinya Al-Qur'an diturunkan kepada manusia karena objek sasaran nggih, objek Qur'an itu adalah manusia. Maka Al-Qur'an itu fungsinya syifa menjadi obat. Obatnya napa? Ati. Warohmah nggih menjadi penyejuk menjadi nggih kasih sayang kepada hambanya. Artinya temriku Gusti Allah dawuh wa nunazzilu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu diantaranya artinya itu terus al-istimror terus menerus. Artinya Al-Qur'an secara pewahyuan memang berhenti, tapi proses ketiga Al-Qur'an itu tetap turun sampai sekarang. Artinya Al-Qur'an itu terus diturunkan kepada hatinya manusia untuk menjadi obat nggih obate menungso dadi rahmate menungso maka proses ketiga ini harus yang terus kita cari nggih terus kita gapai supados kula panjenengan sik terus oleh napa Al-Qur'an mudhun ten atine awake. Jadi supados Al-Qur'an iso mudhun ten ati kula panjenengan maka nggih tidak ada jalan lain ketika kita membacanya maka tidak hanya dengan lesan ya kudu gawe ati. Lek maca gawe lesan tok ya insyaallah Al-Qur'ane ora mudhun-mudhun nang ati. Nah, ketika Al-Qur'an ini sudah sedikit demi sedikit mudhun ten ati kula panjenengan nggih, maka hati kula panjenengan akan menjadi kaya nggih, akan menjadi tenang nggih, sakinah nggih. Tumaknina dan lain sebagainya. Maka mboten heran ketika wali-walinya Allah itu dilabeli la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan mereka terhadap selain Allah, tidak ada kesusahan tentang apapun selain yang berkaitan dengan urusan agama dan urusan Allah wa Rasul karena apa?
atine pun diglontori Quran. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un niku wau. Nggih, Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi obat bagi hati, karena nggih niku wau para waline Allah niku maose Quran niku pun damel ati. Nggih, di samping nggih lesan. Lesan itu kan untuk napa nggih? Untuk nonton, untuk mempermudah hati kita untuk napa jenenge tadabbur Al-Qur'an. Maka ketika Al-Qur'an niku pun masuk ten ati, atine manungsa niku dibeki Al-Qur'an, maka nggih dhek wis mboten wonten ketakutan, tidak ada kesedihan apapun nggih. Mugi-mugi kula panjenengan angsal syafaatipun Rasulullah nggih. Asal barokahipun Quran nggih. Dipun ngapunten nggih segala kesalahan kula panjenengan. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qauli wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qauli wa amal wa as'aluka ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka mimma ista'adaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaitali min amrin an taj'ala akibatahu rusdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not enough.